Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini semoga kita semua diberikan kesehatan ya, amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai perilaku impulsif buying. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Oliviani Nurul, Khalifatul Mahiroh, Ilfanih Latika, Lutfi Ma'arif, Rifki Islah, dan Firda Fauziah. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Firda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, poin yang pertama ada definisi impulsif buying. Berikut ini adalah beberapa definisi impulsif buying menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Amir. Pembelian impulsif adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terrefleksi, secara terburu-buru dan didorong aspek psikologis emosional terhadap suatu barang dan tergoda atas ajakan pasar. Nah, perilaku pembelian impulsif ini banyak didominasi oleh wanita menurut Amir. Hal ini dapat dipahami karena dalam melakukan pembelian barang, proses pengambilan keputusannya banyak dipegang oleh wanita. Sedangkan pikiran manusia memiliki ide-ide dan rangsangan yang kadang-kadang bersifat sadar dan kadang-kadang berada di bawah sadar yang mempengaruhi perilaku pembelian. Manusia tidak menyadari seluruh motif mereka dan hal tersebut menerangkan mengapa para konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak menunjukkan alasan-alasan real atau nyata mereka mengapa mereka membeli atau tidak membeli. Pembelian yang tidak terencana berarti kegiatan menghabiskan uang yang tidak terkontrol, kebanyakan kepada barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya menurut Cobb dan Hoyer, pembelian impulsif seringkali melibatkan komponen hedonik atau afektif. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen merasakan adanya dorongan yang kuat untuk membeli sesuatu dengan segera. Dorongan yang dirasakan oleh konsumen ini berkaitan dengan motivasi konsumen untuk membeli barang secara hedonik yang menimbulkan konflik emosional. Berikutnya ada menurut Mowen dan Minor, menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah berupa maksud atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Pembelian impulsif ini merupakan pilihan yang dibuat pada saat konsumen melakukan pembelian karena perasaan positif yang kuat mengenai suatu benda. Di sisi lain ada Rock menyatakan bahwa pembelian impulsif atau impulsif buying ini merupakan pembelian yang tidak rasional dan pembelian yang cepat serta tidak direncanakan, diikuti dengan adanya konflik pikiran dan dorongan emosional. Dorongan emosional ini berhubungan dengan adanya perasaan yang mendalam yang ditunjukkan dengan melakukan pembelian karena adanya dorongan untuk membeli suatu produk dengan cepat, mengabaikan konsekuensi negatif, merasakan kepuasan, dan mengalami konflik dalam pemikiran. Pendapat terakhir adalah menurut Utami. Secara sadar maupun tidak, semua orang pasti pernah melakukan pembelian barang yang tidak direncanakan sebelumnya. Benar? Nah, pembelian yang tidak terencanakan ini biasa disebutnya impulsive buying atau unplanned buying. Impulsive buying merupakan salah satu perilaku konsumen di mana konsumen membeli barang yang diinginkan namun tidak mereka butuhkan. Produk yang dibeli juga tanpa rencana sebelumnya disebut produk impulsif. Misalnya seperti majalah, minyak wangi, dan produk kosmetik. Impulsive buying terjadi saat itu juga tanpa melakukan proses pemikiran yang panjang. Nah, berdasarkan pemaparan definisi dari para ahli di atas, maka pembelian impulsif atau impulsive buying ini dapat dikatakan sebagai perilaku konsumen dalam membeli suatu produk tanpa adanya perencanaan. Pembelian impulsif ini timbul karena adanya dorongan emosional individu akan ketertarikan pada suatu produk tanpa berpikir panjang. Poin selanjutnya ada karakteristik dan perbedaan dari perilaku impulsif buying dengan pembelian normal. Yang pertama kita bahas dulu tentang karakteristik. Menurut Rock, pembelian impulsif atau impulsive buying ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, spontanitas, yaitu pembelian yang timbul karena adanya suatu dorongan secara tiba-tiba. Ya, kalian mungkin sudah paham ya arti dari spontanitas itu apa. Nah, jadi tidak diharapkan dan juga dapat memotivasi konsumen untuk membeli saat itu juga, serta memiliki respon yang menggebu terhadap stimulasi visual langsung di tempat penjualan. Yang kedua, kekuatan, kompulsi, dan intensitas, di mana kemungkinan terdapat motivasi untuk mengesampingkan semua hal dan bertindak secara seketika.
ketiga, kegairahan dan stimulasi, yaitu terdapat desakan secara mendadak untuk membeli barang yang disertai emosi yang tidak terkendali dengan ciri yang menggairahkan, menggetarkan, atau liar. Dan yang keempat, ketidakpedulian akan akibat, yaitu terdapat desakan untuk membeli barang yang sulit untuk ditolak, sehingga akibat negatif ini lebih sering diabaikan. Berikutnya ada perbedaan perilaku impulsif buying dengan pembelian normal. Nah, selain definisi impulsif buying yang telah disampaikan sebelumnya, ada pula definisi dari impulsif buying menurut beberapa ahli, diantaranya ada Eagle dan juga Blackwell. Nah, mendefinisikan pembelian impulsif ini sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya, atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. Nah, sejalan dengan hal itu, pembelian impulsif juga seringkali diasosiasikan dengan pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, dilakukan di tempat kejadian dan disertai timbulnya dorongan yang besar serta perasaan senang dan juga gairah. Dalam pandangan ini terdapat 5 elemen penting yang dapat membedakan tingkah laku konsumen yang impulsif dan juga yang tidak, yaitu yang pertama, dorongan tiba-tiba dan spontan untuk melakukan tindakan yang berbeda dengan tingkah laku sebelumnya. Yang kedua, dorongan tiba-tiba untuk melakukan pembelian menempatkan konsumen dalam keadaan ketidakseimbangan secara psikologis. Yang ketiga, mengalami konflik psikologis dan berusaha menimbang antara pemuasan kebutuhan langsung dan konsekuensi jangka panjang dari pembelian. Yang keempat, mengurangi evaluasi kognitif dari produksi. Yang kelima, seringkali membeli secara impulsif tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan datang. Oke, poin berikutnya yaitu ada tipe-tipe dari perilaku impulsif buying. Menurut Japarianto dan juga Sugiharto, pembelian impulsif ini dapat diklarifikasikan dalam 4 tipe sebagai berikut. Yang pertama, pure impulsive buying, merupakan pembelian secara impulsif yang dilakukan karena adanya luapan emosi dari konsumen sehingga melakukan pembelian terhadap produk di luar kebiasaan pembeliannya. Yang kedua ada reminder impulsive buying, merupakan pembelian yang terjadi karena konsumen tiba-tiba teringat untuk melakukan pembelian produk tersebut. Nah, dengan demikian konsumen telah pernah melakukan atau melihat produk tersebut dalam iklan. Kita bisa ambil contohnya misalkan kosmetik, ada keluaran terbaru gitu ya. Nah, akhirnya kalian setelah melihat iklan produk kosmetik yang keluaran terbaru itu, kalian teringat ketika jalan-jalan di mall gitu. Nah, pada akhirnya kalian tergugah ingin membeli kosmetik dengan model terbaru itu gitu. Contoh sederhananya seperti itu ya kurang lebih. Yang ketiga ada suggestion impulsive buying. Ini merupakan pembelian yang terjadi pada saat konsumen melihat produk, melihat tata cara pemakaian atau kegunaannya, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Kita ambil contoh karena ini masih suasana lebaran, mungkin contohnya seperti kalian melihat tutorial cara menggunakan pasmina yang akhirnya kalian tergugah untuk membeli pasmina tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Dan yang keempat ada Planet Impulsive Buying. Nah, ini merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen membeli produk berdasarkan harga spesial dan produk-produk tertentu. Dengan demikian, Planet Impulsive Buying ini merupakan pembelian yang dilakukan tanpa direncanakan dan tidak tengah memerlukannya dengan segera. Baik, untuk materi poin selanjutnya mengenai faktor-faktor perilaku impulsif buying yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Khalifatul Mahirah. Menurut Tai dalam Herliani, faktor-faktor yang mempengaruhi impulsif buying yaitu yang pertama ada kondisi mood dan emosi konsumen. Apabila konsumen memiliki mood yang negatif, maka cenderung akan memiliki impulsif buying yang tinggi. Tujuannya untuk mengurangi kondisi mood yang negatif tersebut. Begitu. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Apabila orang-orang berada dalam kelompok dengan kecenderungan impulsif buying yang tinggi, maka orang tersebut akan terpengaruh untuk melakukan pembelian impulsif seperti kelompok yang lain. Yang ketiga ada kategori produk. Produk-produk yang cenderung dibeli secara impulsif adalah produk yang memiliki tampilan yang menarik, cara pemasarannya, bau yang menyenangkan, warna yang menarik, dan tempat di mana produk ini dijual.
Yang keempat ada variabel demografis, seperti kondisi tempat tinggal atau status sosial. Apabila konsumen bertempat tinggal di kota, maka konsumen tersebut akan memiliki kecenderungan untuk impulsif buying yang tinggi daripada konsumen yang tinggal di daerah pinggiran kota atau pedesaan ya. Yang kelima ada variabel kepribadian individu. Kepribadian individu ini juga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan impulsif buying. Yang selanjutnya ada faktor-faktor perilaku impulsif buying menurut Solomon. Yang pertama ada produk sampel, yaitu contoh produk. Contoh produk di sini dapat dijelaskan bahwa segala yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen, baik itu keadaan atau kondisi produk, jenis produk, bentuk dan gaya produk yang terbaru. Yang kedua ada elaborate pack displays, yaitu kemasan atau tampilan produk. Bagian terluar yang membungkus suatu produk ini tujuannya untuk melindungi produk dari cuaca, debu, guncangan, dan benturan terhadap benda lain. Yang ketiga ada place-based media atau lokasi, tempat media, toko. Tempat atau wadah di mana usaha melakukan aktivitas operasional dan kegiatan jual beli produk tersebut. Yang keempat ada in-store promotional material, materi promosi dalam toko, di mana upaya ini dilakukan untuk menyiapkan beberapa materi promosi yang berupa strategi toko agar konsumen dapat tertarik untuk berbelanja, seperti memberikan diskon, membuat kemasan berhadiah, dan memberikan penjelasan tentang sebuah produk agar dikira lebih menarik, seperti itu. Baik, untuk poin materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ilva mengenai proses psikologis dalam impulsive buying. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses psikologis dalam impulsive buying. Nah, menurut Cole, proses psikologis dalam pembelian impulsif itu terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama ada proses afektif dan yang kedua ada proses kognitif. Nah, proses afektif itu merupakan proses psikologis dalam diri seseorang yang merujuk kepada emosi, perasaan, maupun suasana hati atau mood. Nah, dalam proses ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama irresistible urge to buy, yaitu suatu keadaan di mana calon konsumen itu memiliki keinginan yang instan, terus-menerus, dan begitu memaksa, sehingga calon konsumen itu tidak dapat menahan dirinya. Yang kedua adalah positive buying emotion, yaitu suatu keadaan di mana calon konsumen memiliki suasana hati positif yang berasal dari motivasinya untuk memuaskan diri melalui pembelian impulsif. Dan yang ketiga, mood management, yaitu suatu keadaan di mana muncul keinginan calon konsumen untuk mengubah atau menata perasaannya melalui pembelian yang impulsif. Kemudian yang kedua ada proses kognitif, yaitu proses psikologis seseorang yang merujuk kepada struktur dan juga proses mental yang meliputi pemikiran, pemahaman, dan penginterpretasian. Nah, proses ini juga terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama cognitive deliberation, yaitu suatu keadaan di mana calon konsumen itu merasakan adanya desakan untuk bertindak tanpa adanya pertimbangan mendalam ataupun memikirkan konsekuensinya. Yang kedua, unplanned buying, yaitu suatu keadaan di mana calon konsumen itu tidak memiliki rencana yang jelas dalam berbelanja.
Yang terakhir ada disregard for the future, yaitu suatu keadaan di mana calon konsumen dalam melakukan pembelian impulsifnya tidak menghiraukan masa depan. Untuk poin materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai diagnosis pada perilaku impulsive buying. Kriteria diagnostik impulsive buying menurut McElroy yaitu yang pertama, sering disibukkan dengan membeli atau dorongan untuk membelinya dialami sebagai hal yang tak tertahankan, mengganggu, dan atau tidak masuk akal. Yang kedua, sering membeli lebih dari yang mampu dibayar, sering membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau berbelanja lebih lama periode waktu dari yang dimaksudkan. Yang ketiga, keasikan membeli, dorongan hati, atau perilaku menyebabkan kesusahan yang ditandai dengan memakan waktu, seakan mengganggu dengan fungsi sosial atau pekerjaan, ataupun menghasilkan finansial yang bermasalah, misalnya seperti hutang atau kebangkrutan. Yang terakhir ada perilaku membeli atau berbelanja yang berlebihan. Nah, skala perilaku impulsif ini mengidentifikasi 4 komponen impulsif, yaitu urgensi, perencanaan sebelumnya, ketekunan, dan sensasi pencarian. Apabila tingkat urgensinya tinggi terkait dengan kemampuannya lebih buruk untuk dengan sengaja menekankan pembelian impulsif. Data terbaru menunjukkan hubungan yang kompleks antara impulsif dan kompulsif. Beberapa orang dengan impulsif buying ini melaporkan berbelanja hampir setiap hari dan merasa cemas pada hari-hari mereka apabila tidak melakukan berbelanja barang. Untuk poin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi Ma'arif mengenai hubungan impulsif buying dengan gangguan mental. Kepadanya, saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah hubungan perilaku impulsif buying dengan gangguan mental. Perilaku impulsif buying dikatakan ada hubungan dengan suatu gangguan mental. Hal ini didasarkan jika pembelian secara impulsif atau impulsif buying ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini akan menjadikan seseorang kecanduan dan menimbulkan suatu gangguan mental impulsif. Fenomena ini atau fenomena perilaku impulsif buying sendiri ini memiliki beberapa keterkaitan dengan beberapa jenis gangguan mental, seperti gangguan disruptif, kemudian impulse control, conduct driven, dan substance related serta addictive disorder. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai treatment dari impulsive buying yang akan dijelaskan oleh saudari Oliviani Nurul. Kepadanya saya persilakan. Treatment bagi perilaku impulsif buying. Impulsif buying dapat ditangani dengan proses konseling kelompok dan cognitive behavior therapy atau CBT. Berikut penjelasannya. Konseling kelompok merupakan salah satu bantuan konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik atau feedback dan pengalaman belajar. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai masalah yang relatif sama dan membutuhkan bantuan agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan adanya konseling kelompok. Selanjutnya adalah Cognitive Behavior Therapy atau CBT yang merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersama dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologis, serta konsekuensinya pada perilaku.
Tujuan kognitif behavior terapi adalah untuk mengajak individu menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Beberapa ahli kognitif behavior memiliki pendapat bahwa masa lalu tidak perlu menjadi fokus penting dalam terapi, karena kognitif behavior lebih banyak bekerja pada status kognitif masa kini untuk dirubah dari negatif menjadi positif. Alhamdulillah, semua materi telah tersampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan berkomentar atau mengirimkan pertanyaannya di grup chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.